Shalom semuanya, puji syukur kita hari ini boleh bersama-sama merasakan berkat Tuhan melalui kesehatan dan kehangatan keluarga. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan kepada kami kesegaran, kekuatan, dan juga berkat. Sekarang kami bersama-sama meneduhkan hati kami ya Tuhan. Kami hendak mendengar pengajaran dan sabda kehidupan-Mu untuk kami. Berbicaralah, nyatakanlah kehendak dan pengajaran-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Tema kita hari ini adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Bacaan terambil dari kitab Injil Matius 25. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada suatu kali kami pergi pelayanan di luar kota. Dengan gembira kami mengendarai mobil menuju tempat tujuan. Namun ketika di tengah jalan, tiba-tiba suami saya merasakan ada yang tidak beres dengan mobilnya. Kami berhenti, lalu kap mobil depan kemudian dibuka oleh suami saya dan ternyata ada asap yang muncul di situ, ada panas. Lalu ketika dilihat ternyata radiatornya panas. Radiatornya kedapatan bocor. Sehingga air yang dibutuhkan tidak memenuhi untuk perjalanan pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa bayangkan setelah itu. Perjalanan kami tersendat. Kami kemudian mendapatkan masalah dengan semuanya. Semua itu terjadi karena kami lupa bahwa kalau mau pergi ke tempat yang agak jauh harus dicek semuanya supaya mesin dan juga segala sesuatunya itu beres, perjalanan menjadi lancar. Pentingnya menyiapkan segala sesuatunya agar semua berjalan dengan lancar. Itu pelajaran yang penting bagi kita semua hari ini.
Nah, gambaran tentang pentingnya menyiapkan segala sesuatu dapat kita baca dan kita lihat ketika kita bicara tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saudara-saudara yang terkasih, diceritakan kepada kita ada 10 gadis pengiring mempelai perempuan yang saat itu dipilih untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Disebutkan ada 5 gadis bodoh dan ada 5 gadis bijaksana. Kenapa disebut dengan gadis bijaksana? Dan kenapa disebut gadis bodoh? Dinyatakan di dalam bacaan kita kali ini adalah bahwa gadis-gadis itu disebut sebagai gadis bijaksana karena mereka memikirkan segala sesuatu yang bisa saja terjadi dalam hidup mereka. Tugas mereka memang adalah menanti, menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Cuma persoalannya adalah tidak ada informasi kapan mempelai itu datang, jam berapa, dan bagaimana tidak ada informasi yang diberikan kepada mereka. Itu bisa saja terjadi bahwa mereka datang pada waktu yang benar-benar sudah larut dan lain sebagainya. Dia bijaksana. Mereka bijaksana karena memikirkan kemungkinan buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itulah mereka membawa pelita, lalu mereka juga menyimpan minyak dalam buli-buli mereka. Dengan berpikir, siapa tahu nanti habis dan mempelai baru datang. Dan benar terjadi. Pikiran mereka, perkiraan mereka benar. Karena ternyata mempelai laki-laki datang pada waktu malam hari. Pada tengah malam mempelai laki-laki datang. Karena itu Yesus menyebut mereka sebagai gadis-gadis yang bijaksana. Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Mereka menjalankan tugas mengiring mempelai perempuan untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi sayangnya mereka terbuai dengan segala sukacita, keterpilihan mereka dan tugas mereka. Mereka larut dalam euforia, kegembiraan mereka bahwa mereka akan menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Karena itu mereka tidak memikirkan lebih jauh. Mereka hanya berpikir, tugasku mengiring, selesai nanti dia akan datang. Dia tidak memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dan akhirnya mereka hanya membawa pelita. Mereka tidak membawa cadangan yang lain. Mereka tidak membawa minyak yang lain untuk mengisinya seandainya di tengah jalan pelita itu menjadi padam karena minyaknya habis. Dan benar, kelalaian mereka, ketidak memikirkannya dengan serius tentang perjalanan dan juga tanggung jawab mereka berdampak. Ketika mempelai laki-laki datang, pelita itu padam. Dan ketika mereka harus pergi ke tempat lain untuk membelinya, maka pintu perjamuan itu telah ditutup. Meskipun kemudian digedor-gedor, meskipun kemudian diketuk-ketuk, tetapi segala sesuatu telah terlambat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali antara harapan dan realitas itu berbeda. Seringkali, kadang sama, kadang tidak. Seperti yang kita alami pada saat ini. Mungkin kita memiliki harapan ketika masuk tahun 2020 adalah hari yang penuh dengan sukacita. Kita merancang banyak hal. Kita merancang tentang perjalanan hidup kita, tentang karir kita, tentang keluarga kita, tentang gereja kita, dan apa saja kita memiliki harapan dan juga rencana yang luar biasa. Tetapi terkadang yang terjadi realitasnya berbeda, dan itu yang terjadi. Kita tidak menyangka bahwa COVID-19 terjadi pada saat ini. Semua orang kaget, semua orang panik, semua orang ketakutan, dan segala realitas ataupun segala rencana kita gagal total. Tidak ada yang bisa berjalan dengan baik, hancur. Kadang-kadang apa yang kita harapkan berbeda dengan realitasnya. Dan itu pelajaran yang penting.
bagi kita semua. Lalu bagaimana menghadapi situasi yang terjadi? Yang pertama adalah memang kita harus kemudian belajar untuk mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan. Tidak bisa memaksakan bahwa harus begini sesuai dengan rencana. Tidak mungkin bisa. Kita yang harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Yang kedua, disinilah pentingnya tentang berjaga-jaga. Pentingnya menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebagaimana kehidupan kita secara rohani. Kita ibarat mempelai dan ataupun pengiring yang menyongsong mempelai laki-laki datang kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Tidak pernah tahu kapan Yesus datang kepada kita yang kedua kali. Meskipun orang sering mengatakan tanda-tanda zaman ini semakin nyata, tetapi toh kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kali. Hari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dalam pengharapan kita akan sukacita. Ketika Yesus datang, pasti akan ada sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita akan merasakan lelah. Sebagaimana kisah dalam perikop kita. Kita lelah, dia capek, dia jenuh, dia tertidur. Itu hal yang bisa saja terjadi. Tetapi jauh daripada itu, ada sesuatu yang dia pikirkan. Meskipun dia lelah, meskipun dia capek, tetapi dia tidak lupa untuk membawa cadangan minyak dalam buli-bulinya. Dan itulah yang menyelamatkan dia. Sehingga ketika kapanpun itu mempelai laki-laki datang, maka dia siap. Itulah juga yang diharapkan dalam kehidupan kita. Dalam kelelahan kita, dalam rasa capek kita, mungkin kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apalagi bagi orang-orang yang sakit, apalagi bagi orang-orang dengan masalah berat, kemudian berkata, kapan yo, merindukan itu semua. Itu adalah hal yang benar dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita benar-benar siap? Lalu apa yang mesti kita siapkan untuk menyongsong kedatangan dia? Apakah kita kemudian terlena, ya sudah biarin aja, kita akan menjadi seperti gadis-gadis bodoh. Kita tidak akan bisa masuk di dalam perjamuan itu. Maka yang dilakukan adalah jadilah gadis-gadis bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, minyak sering diibaratkan seperti roh Allah. Minyak itu ibarat roh Allah. Jadi bagaimana roh Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Maka menjadi penting bagi kita, cara untuk menyiapkan diri kita adalah membuat dan menjadikan roh Allah tetap ada, bersemayam, hadir dalam kehidupan kita. Itu berarti penting bagi kita untuk menghidupi kehidupan rohani kita. Agar roh Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kita dan kita mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Agar roh Allah itu ada, agar iman kita tumbuh, agar keyakinan kita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk senantiasa mendengar firman Tuhan. Penting bagi kita untuk menghidupi iman kita, rohani kita, dan senantiasa hidup dalam pertobatan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka yang paling penting menjaga bagaimana roh itu terus menyala-nyala dalam hati kita. Roh Allah senantiasa menyala, berkarya dalam kehidupan kita. Lewat doa kita, lewat sapaan pagi kita, lewat firman Tuhan, lewat pertobatan-pertobatan yang selalu kita lakukan, dan juga melalui perbuatan-perbuatan baik yang senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita harus terus waspada. Kita harus berjaga-jaga dan senantiasa bijaksana dalam kehidupan kita. Dia datang kapanpun dalam kehidupan kita dan tidak pernah memandang usia, tidak pernah memandang keadaan, dan tidak pernah memandang situasi seperti COVID yang sekarang ini datang begitu saja dalam kehidupan kita. Maka mari jadi
gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa menyiapkan diri kita dengan baik mumpung kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Pelajaran yang penting untuk kami dalam kami menanti-nanti dan mengharapkan kedatangan Mesias, Yesus yang kedua dalam kehidupan kami. Jadikan kami gadis-gadis yang bijaksana, yang mampu menyiapkan diri kami dengan baik, sehingga pada waktu yang telah ditentukan, kami boleh masuk kerajaan surga dengan penuh sukacita, dan Allah berkenan untuk memanggil kami dan mengenal kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saat semua menghilang, Kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, Kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat Kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang Kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, Teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat Kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang Kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. jerih lelah yang tak ternilai demi Raga yang